Di hari pernikahan teman masa kecilnya, Rania, seorang gadis sederhana, dihina habis-habisan di depan semua tamu. Terluka dan malu, ia bersumpah untuk membalas. Namun, bukan dengan amarah, melainkan dengan cara yang akan membuat mereka menyesal seumur hidup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian dari mana aja nih? Absen yuk, jangan lupa subscribe. Buat yang sudah subscribe, semoga selalu diberkahi kebaikan dan rezeki yang mengalir. Desir angin sore mengembuskan aroma melati dan kenanga, berpadu dengan wangi masakan Padang yang mulai tercium dari tenda-tenda megah di ujung desa. Hari ini adalah hari pernikahan Citra, teman masa kecilku. Namaku Rania, seorang gadis sederhana dari ujung desa, yang hatinya sedikit berdenyut saat membaca kartu undangan mewah dengan ukiran emas itu. Citra akan menikah dengan Rian, seorang pengusaha muda kaya raya dari kota. Meskipun kami tumbuh bersama, persahabatanku dengan Citra mulai merenggang sejak ia sekolah di kota dan kemudian menjalin hubungan dengan Rian. Ia berubah menjadi lebih eksklusif dan terkadang sedikit angkuh. Tapi undangan ini, kurasa adalah tanda ia masih mengingatku. Jantungku berdebar, bukan karena bahagia, tapi sedikit cemas dan penasaran. Malam itu, aku mengenakan kebaya satin berwarna biru lembut, yang kubeli dari sisa tabunganku dari hasil menjual kerudung rajutan. Kerudung senada menutupi auratku, disematkan rapi. Riasan tipis memoles wajahku, membuatku merasa cukup percaya diri untuk datang ke acara megah ini. Ibu dan bapakku sudah berpesan untuk menjaga sikap, dan tidak perlu terlalu memikirkan omongan orang. Rania, kamu cantik sekali malam ini. Suara Yuda, tetangga sekaligus teman masa kecilku, mengagetkanku. Yuda adalah pemuda baik hati, selalu ada saat aku butuh bantuan. Kami akan pergi bersama ke acara pernikahan Citra. Ia mengenakan kemeja batik rapi, senyumnya selalu menenangkan. Terima kasih, Yuda. Kamu juga terlihat gagah, balasku canggung. Setibanya di lokasi resepsi, mataku terbelalak. Halaman rumah Citra disulap menjadi taman impian dengan lampu-lampu kerlap-kerlip dan dekorasi bunga-bunga impor. Tamu-tamu berseliweran dengan pakaian-pakaian mewah. Desas-desus tentang kemegahan acara ini sudah tersebar di seluruh penjuru desa. Aku dan Yuda merasa sedikit kikuk di tengah keramaian itu. Di pelaminan, Citra duduk anggun dengan gaun pengantin putih menjuntai panjang, mahkota berkilauan menghiasi kepalanya. Ia tampak seperti ratu. Di sampingnya, Rian, suaminya, terlihat gagah dan tampan. Kami berdua berjalan mendekat untuk memberi selamat, membawa kado sederhana berupa seperangkat alat salat rajutan tangan yang kubuat sendiri. Selamat, Citra, ucapku tulus. Semoga sakinah mawaddah warahmah. Aku menyalaminya dan mencoba memeluk. Namun Citra hanya menatapku dengan tatapan aneh, lalu bergeser sedikit, menghindari pelukanku. Tangannya hanya menepuk bahuku sekilas, terlalu singkat untuk disebut pelukan. Wajahnya tampak sedikit masam. Oh, Rania, kamu datang juga. Suara Citra nyaring, menarik perhatian beberapa tamu di sekitar pelaminan. Matanya memandangku dari ujung rambut hingga ujung kaki. Kupikir kamu tidak akan datang, dengan penampilanmu yang yah, begitulah. Citra tersenyum sinis, senyum yang tak pernah kulihat sebelumnya. Dek. Jantungku seolah berhenti berdetak. Kata-katanya bagai belati yang menusuk ulu hatiku. Seluruh pasang mata, yang tadinya sibuk mengagumi pengantin, kini tertuju pada kami. Yuda sempat melangkah maju, ingin membela, tapi aku menahannya dengan genggaman tanganku. Aku ingin mendengar apa lagi yang akan keluar dari mulut teman masa kecilku ini. Gaunmu itu kebaya murahan, ya? Jahitan kampung, lanjut Citra, suaranya sengaja dikeraskan agar terdengar jelas oleh banyak orang. Aku kasihan padamu, Rania. Dulu kita teman, tapi lihatlah sekarang,
perbedaannya bagai bumi dan langit. Kamu masih saja dengan kehidupan sederhana dan penampilan norak seperti ini." Ia tertawa mengejek, suaranya memantul di seluruh ruangan. Wajahku memerah menahan tangis. Tubuhku bergetar. Aku merasa kecil, terhina, dan sangat malu. Ini adalah acara pernikahannya, hari yang seharusnya penuh kebahagiaan. Tapi justru ia gunakan sebagai panggung untuk merendahkanku di depan semua orang. Bisikan-bisikan mulai terdengar, beberapa tamu menatapku dengan tatapan kasihan, sementara yang lain mencibir. Yuda tidak bisa menahan diri lagi. "Citra, apa yang kamu lakukan? Dia temanmu." Yuda bersuara, nadanya marah. Tapi Citra hanya mendengus. Matanya menatap Yuda dengan remeh. "Yuda, kamu juga? Sebaiknya kamu cari teman yang selevel. Jangan bergaul dengan orang-orang seperti dia, nanti reputasimu ikut rusak." Air mata yang kutahan akhirnya tumpah, membasahi pipiku. Kebaya biru yang tadinya terasa indah kini terasa seperti kain kafan yang membungkus rasa maluku. Harapan dan impian yang kubawa hancur berkeping-keping. Hari yang seharusnya penuh keindahan, kini berubah menjadi mimpi buruk yang tak akan pernah kulupakan. Penghinaan itu akan selalu teruk dalam ingatanku. Saat itu, di depan semua tamu yang memandangiku dengan tatapan kasihan dan beberapa lainnya dengan tatapan meremehkan, sebuah tekad membara dalam hatiku. Tekad untuk bangkit. Tekad untuk membalas. Bukan dengan cara yang sama, tapi dengan cara yang akan membuat mereka, terutama Citra, menyesal seumur hidup karena pernah meremehkan seorang Rania. Aku berjanji pada diriku sendiri, aku akan menunjukkan bahwa gadis kampung ini bisa melakukan lebih dari yang mereka bayangkan. Bisikan-bisikan itu tak pernah berhenti. Bahkan setelah Yuda menarikku menjauh dari pelaminan dan menemaniku meninggalkan acara resepsi yang menyakitkan itu. Langkah kakiku terasa berat. Setiap hembusan angin seolah membawa ejekan dari tamu-tamu yang hadir. Aku bahkan tidak tahu bagaimana bisa sampai di rumah. Yuda tak henti-hentinya menemaniku, tanpa banyak bicara, hanya sesekali mengelus punggungku. "Maafkan aku, Rania. Aku tidak menyangka Citra akan sejahat itu," bisiknya, suaranya penuh penyesalan. Aku hanya bisa mengangguk pelan, terlalu sakit untuk berbicara. Luka di hatiku terasa terlalu dalam, terlalu basah untuk diseka air mata biasa. Ini bukan hanya tentang kata-kata Citra, tapi juga tentang tatapan mata orang-orang yang meremehkanku. Malam harinya, di kamar tidurku yang sederhana, aku hanya bisa meringkuk di sudut, menangis dalam diam. Kebaya biru yang indah itu sudah kulepas. Kuganti dengan pakaian sehari-hari yang sederhana. Semua bayangan indah tentang pernikahan teman masa kecilku sirna, digantikan oleh rasa perih yang tak berujung. Ibu dan bapakku masuk, wajah mereka menunjukkan kekhawatiran yang mendalam. "Nak, jangan menangis terus. Ibu tahu kamu sedih, tapi jangan biarkan mereka menang," kata ibu sambil memelukku erat. Bapak hanya mengusap rambutku, matanya sendu. Aku tahu mereka juga ikut terluka dan malu atas apa yang terjadi padaku. Bagaimana bisa aku melupakan tatapan sinis Citra yang dulu adalah teman baikku? Keesokan harinya, kabar tentang insiden memalukan di pernikahan Citra menyebar seperti api di desa. Setiap aku melangkah keluar rumah, tatapan mata orang-orang terasa seperti jarum-jarum kecil yang menusuk-nusuk. Ada yang menatap kasihan, ada yang berbisik-bisik, dan yang paling menyakitkan, ada yang menatap dengan ejekan terselubung, seolah aku memang pantas mendapatkan penghinaan itu. Aku merasa seperti objek tontonan, bukan seorang manusia. Selera makanku hilang, tidurku tak nyenyak. Setiap kali menutup mata, bayangan Citra yang tertawa sinis dan tatapan meremehkan para tamu kembali menghantuiku. Aku tahu aku tidak selevel dengan Citra yang kini kaya raya. Aku tahu aku bukan berasal dari keluarga terpandang. Tapi apakah itu alasan untuk dihina serendah itu di depan umum?
Apakah itu harga yang harus kubayar untuk datang ke acara yang kuharap penuh kebahagiaan? Ibu dan bapak mencoba menguatkanku. Nak, jangan dengarkan omongan orang. Yang penting kamu kuat, kata ibu. Bapak hanya menatapku dengan mata sendu. Aku tahu beliau juga merasa terluka dan malu atas apa yang terjadi pada putri semata wayangnya. Aku ingin percaya pada kata-kata mereka, tapi rasa sakit itu terlalu nyata. Aku memutuskan untuk membatasi diri. Aku jarang keluar rumah, bahkan untuk belanja di warung Pak Budi sekalipun. Aku menghabiskan waktuku di dalam kamar, merenungi nasib, dan membiarkan luka itu menganga lebar. Rasa malu, sakit hati, dan perasaan tidak berharga bercampur aduk, menciptakan beban berat di pundakku. Namun, di tengah keputusasaan itu, aku teringat ucapan seorang ustadzah yang pernah mengisi pengajian di desa. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Bersama rasa sakit ada kekuatan yang akan tumbuh. Kata-kata itu, meski samar, mulai menyentuh sudut hatiku yang paling gelap. Apakah ini ujian? Apakah aku harus pasrah? Tidak. Aku tidak bisa selamanya seperti ini. Aku tidak bisa membiarkan penghinaan itu menjadi takdirku. Air mata yang selama ini mengalir deras, kini mulai mengering. Sebuah perasaan lain, yang jauh lebih kuat dari kesedihan, mulai tumbuh. Ini bukan lagi sekadar luka, tapi benih. Benih dendam. Dendam yang akan tumbuh menjadi pohon rindang, dengan buahnya yang akan membuat mereka yang menghinaku menyesal seumur hidup. Aku memandang ke arah jendela, menembus dinding kamar. Cahaya matahari pagi mulai menyinari, seolah memberi harapan baru. Ya, aku akan bangkit. Aku akan membuktikan bahwa seorang Rania, gadis sederhana yang mereka sebut kampung, tidak akan selamanya menjadi korban. Aku akan membalas. Dengan caraku sendiri. Cara yang tidak akan mereka duga. Hari-hari berlalu, dan suasana di rumah tetap dipenuhi keheningan. Aku seperti bayangan, bergerak tanpa suara, menghabiskan sebagian besar waktuku di kamar. Yuda terus-menerus mencoba membuatku ceria, mengajakku bicara, bahkan sesekali membawakan makanan kesukaanku. Namun, senyumku terasa hambar, tawa itu tak lagi lepas seperti dulu. Luka di hatiku masih terlalu baru, terlalu dalam. Setiap kali aku mengingat wajah Citra yang sinis dan kata-kata tajamnya, hatiku terasa terbakar. Bagaimana bisa seseorang yang dulu kuanggap teman, kini begitu tega merendahkanku di depan banyak orang? Perasaan itu sangat menyakitkan, lebih dari sekadar perkataan biasa. Perasaan dihakimi oleh orang terdekat. Suatu sore, aku duduk di teras belakang, memandangi tanaman cabai yang mulai berbuah. Ibu datang membawakanku teh hangat dan kue. Rania, sampai kapan kamu akan seperti ini? Kasihan Yuda, dia juga ikut sedih melihatmu. Suara ibu lembut, tapi ada nada khawatir di sana. Aku tahu ia benar, tapi rasanya terlalu sulit untuk bangkit. Bu, Rania malu, ucapku pelan, air mataku kembali menetes. Seluruh desa membicarakan Rania. Bagaimana Rania bisa melupakan semua itu? Ibu memelukku erat. Nak, mulut orang memang tidak bisa ditutup. Tapi hati kita yang pegang kendalinya. Jangan biarkan mereka menguasai hatimu dengan rasa sakit. Kata-kata ibu bagai embun penyejuk di tengah gurun hatiku. Benar, aku tidak bisa menghentikan mereka berbicara, tapi aku bisa menghentikan diriku sendiri untuk terus-menerus terpuruk. Apa gunanya menangis dan menyalahkan diri? Toh, mereka tidak akan peduli. Mereka hanya akan semakin menertawaiku. Malam itu, setelah semua orang tidur, aku mengambil ponsel lamaku. Aku membuka kembali media sosial, yang sudah lama tak kusentuh. Ternyata, video dan foto-foto saat Citra menghinaku di hari pernikahannya tersebar luas. Komentar-komentar sinis membanjiri, memperburuk rasa sakit yang ada. Dasar gadis kampung, memang tidak tahu diri, pantas saja dihina,
Begitu kira-kira isi sebagian besar komentar tersebut. Tanganku mengepal erat. Dadaku terasa sesak. Amarah yang selama ini kupendam, kini membuncah. Dendam itu, yang awalnya hanya benih kecil, kini mulai berakar kuat. Aku tidak akan membiarkan mereka menang. Aku tidak akan membiarkan penghinaan ini menjadi kisah akhirku. Ini akan menjadi awal dari sebuah perubahan. Tapi bagaimana caranya? Aku tidak punya kekuasaan seperti Citra atau suaminya. Aku tidak punya harta berlimpah seperti keluarga mereka. Aku hanya seorang Rania, gadis desa biasa. Aku harus berpikir cerdas. Membalas dendam bukan berarti aku harus bertindak jahat seperti mereka. Aku tidak mau turun ke level mereka. Aku mulai memikirkan kembali setiap kata hinaan yang Citra lontarkan. Kebaya murahan, jahitan kampung, norak, tidak selevel. Mereka meremehkanku karena latar belakangku yang sederhana, dan karena kemiskinanku. Jika begitu, maka aku harus membuktikan bahwa aku tidak murahan. Aku bisa membuat jahitan kampung yang luar biasa, dan aku pantas selevel dengan mereka bahkan lebih. Aku teringat akan hobiku menjahit dan membuat kerajinan tangan. Sejak kecil, aku memang suka sekali membuat bros dari kain perca, atau tas-tas kecil dari rajutan benang. Teman-temanku selalu memuji hasil karyaku. Bahkan beberapa kali ada yang memintaku untuk membuatkan mereka. Mengapa tidak itu saja? Mengapa tidak aku jadikan ini modal untuk bangkit? Esok paginya, aku memutuskan untuk keluar rumah. Kali ini, aku mengenakan pakaian terbaik yang kumiliki, dengan kerudung yang rapi. Aku berjalan ke pasar tradisional desa, tempat Pak Budi berjualan bahan-bahan. Beberapa mata memang masih menatapku dengan rasa ingin tahu, tapi aku berusaha mengabaikannya. Aku tidak peduli lagi. Aku membeli beberapa jenis kain perca, benang rajut, manik-manik, dan alat jahit lainnya. Uang tabunganku memang tidak banyak, tapi cukup untuk modal awal ini. Pak Budi menatapku heran. Rania, kok beli banyak sekali? Mau bikin apa? Tanyanya ramah. Aku hanya tersenyum. Mau coba-coba usaha? Pak Budi. Doakan ya. Setibanya di rumah, aku langsung masuk ke kamar. Aku mulai menggambar sketsa, memikirkan desain-desain unik yang bisa kusulap dari bahan-bahan sederhana ini. Aku ingin membuat sesuatu yang belum pernah ada di desa ini. Sesuatu yang akan membuat orang terkesan, bukan karena harganya yang mahal, tapi karena keindahan dan keunikannya. Yuda datang mengunjungiku, melihatku yang sedang sibuk. Kamu mau buat apa, Rania? Kelihatannya serius sekali. Aku tersenyum padanya, senyum tulus yang sudah lama tak kuberikan. Aku mau membuktikan pada mereka, Yuda, bahwa aku bisa, bahwa gadis kampung ini punya sesuatu yang lebih dari sekadar dihina. Yuda menatapku dengan mata berbinar, seolah baru pertama kali melihat semangat ini dariku. Ia memegang tanganku. Aku akan mendukungmu, Rania. Apapun yang terjadi, aku di belakangmu. Genggaman Yuda memberiku kekuatan baru. Dukungannya adalah vitamin terbaik untuk jiwaku yang rapuh. Aku tidak sendirian. Benih dendam itu kini bukan lagi dendam yang gelap dan menghancurkan, tapi dendam yang memotivasi. Dendam yang mendorongku untuk menjadi lebih baik, lebih kuat, dan lebih sukses. Aku akan membalas penghinaan itu dengan prestasi, dengan kegigihan, dan dengan keberhasilan. Mereka akan menyesal, bukan karena aku membalas mereka secara langsung, tapi karena mereka akan melihat betapa salahnya mereka dalam meremehkanku. Aku akan menunjukkan pada mereka, dan pada seluruh desa, bahwa Rania yang mereka pandang rendah itu, mampu bangkit. Aku akan membuktikan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan membiarkan hambanya terpuruk tanpa harapan. Ini adalah awal perjalananku. Perjalanan panjang untuk membuktikan siapa Rania sebenarnya. Niatku sudah bulat. Aku harus mencari kekuatan, bukan kekuatan fisik,
melainkan kekuatan dari dalam. Kekuatan untuk menghadapi cibiran, kekuatan untuk bertahan di tengah kesulitan, dan kekuatan untuk terus melangkah maju. Aku tahu, modal utamaku adalah diriku sendiri, akal, tangan, dan hati yang gigih. Aku mulai menjahit dengan lebih serius. Kain perca yang tadinya hanya menjadi limbah, kini di tanganku berubah menjadi bros-bros cantik berbentuk bunga, kupu-kupu, atau karakter lucu yang bisa ditempel di jilbab atau pakaian. Aku juga mencoba merajut tas-tas kecil multifungsi, dompet, bahkan hiasan dinding. Setiap malam, aku begadang, belajar teknik baru dari internet, menonton tutorial di YouTube, dan mencoba berkali-kali sampai hasilnya sempurna. Yuda selalu menemaniku. Ia sering membantuku memotong kain, memilah warna benang, atau sekadar memberiku semangat saat aku merasa lelah. Cantik sekali, Rania. Pasti laku keras ini, pujinya tulus, membuat hatiku sedikit terhibur. Dukungannya adalah bara api yang menjaga semangatku tetap menyala. Selain belajar otodidak, aku juga teringat pada Bu Aminah, tetangga jauh yang terkenal pandai menjahit dan membuat kerajinan. Aku memberanikan diri untuk mengunjunginya. Awalnya aku malu, takut ia akan mendengar cerita memalukan tentang pernikahanku. Tapi, aku harus membuang jauh-jauh rasa itu. Ini demi masa depanku. Bu Aminah menyambutku dengan hangat. Ia sama sekali tidak menyinggung kejadian di pernikahan Citra. Aku menunjukkan beberapa hasil karyaku padanya, dan matanya berbinar. Rania, ini bagus sekali. Kamu punya bakat. Mengapa tidak kamu kembangkan? Katanya, membuatku merasa sedikit bangga. Aku menceritakan keinginanku untuk memulai usaha kecil-kecilan. Bu Aminah dengan sukarela mengajariku berbagai teknik menjahit yang lebih rumit, cara memilih bahan yang berkualitas, dan bahkan memberiku tips untuk memasarkan produk. Ia juga memperkenalkan aku pada beberapa pedagang kecil di pasar yang mungkin mau menerima barangku. Beliau adalah malaikat penolong yang dikirim Allah di saat aku sangat membutuhkan bimbingan. Setiap pagi, setelah menyelesaikan pekerjaan rumah, aku langsung duduk di depan mesin jahit. Tanganku bergerak lincah, membentuk pola, memotong, dan menyatukan kain demi kain. Aku juga mendengarkan ceramah-ceramah agama dari ponselku, mencoba menguatkan hati dan jiwa. Dengan begitu, aku merasa lebih tenang dan produktif. Aku sadar, kekuatanku bukan hanya terletak pada keterampilan, tapi juga pada mental. Aku harus bisa mengendalikan diri dari rasa dendam yang menghancurkan. Dendam yang positif, seperti yang kubayangkan di awal, adalah semangat untuk maju. Bukan keinginan untuk menjatuhkan orang lain, tapi keinginan untuk mengangkat diriku sendiri. Aku juga mulai rajin mengikuti pengajian di musola desa. Bukan hanya untuk mencari ketenangan batin, tapi juga untuk berinteraksi dengan orang lain. Perlahan, aku mulai merasa lebih nyaman. Beberapa ibu-ibu yang awalnya menatapku dengan tatapan kasihan, kini mulai tersenyum dan menyapaku. Mereka penasaran dengan kegiatanku yang baru. Rania, kamu sibuk sekali ya sekarang? Jahit apa itu? Tanya Bu Siti, salah satu tetangga. Aku dengan senyum ramah menunjukkan bros-bros buatanku. Ini Bu, saya coba-coba buat kerajinan. Lumayan untuk mengisi waktu. Tanggapan mereka positif. Bahkan beberapa di antaranya langsung tertarik dan ingin memesan. Pelan tapi pasti, nama Rania mulai dikenal lagi, bukan sebagai gadis yang dihina di pernikahan Citra, tapi sebagai gadis yang rajin dan punya keterampilan. Aku menerima pesanan pertama dari Bu Siti, yang ingin bros untuk seragam pengajiannya. Hatiku melonjak senang. Ini adalah langkah awal yang nyata. Modal awalku semakin menipis, tapi aku tidak menyerah. Aku menjual beberapa kerajinan tanganku kepada kenalan dan tetangga yang tertarik. Setiap uang yang kudapat, aku putar kembali untuk membeli bahan baku. Aku belajar banyak tentang manajemen keuangan sederhana dari Bu Aminah, dan juga dari internet.
Aku juga mulai mendokumentasikan setiap proses pembuatanku, dari awal hingga akhir. Aku mengambil foto-foto produk dengan latar belakang yang cantik, lalu mengunggahnya ke media sosial yang sempat kutinggalkan. Aku menuliskan cerita singkat tentang inspirasi di balik setiap karya, dan perlahan, jumlah pengikutku mulai bertambah. Meskipun masih dalam skala kecil, ini adalah bukti bahwa aku bisa. Bukti bahwa kata-kata hinaan itu tidak akan menghancurkanku. Justru, kata-kata itu menjadi cambuk yang memacuku untuk bangkit dan menjadi lebih baik. Setiap jahitan yang kubuat, setiap rajutan yang kuselesaikan, adalah wujud nyata dari tekadku untuk mengubah nasib. Aku tahu, jalan ini masih panjang. Tantangan pasti akan datang. Tapi aku tidak takut. Aku punya Yuda. Aku punya ibu dan bapak, aku punya Bu Aminah, dan yang terpenting, aku punya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku juga punya dendam yang memotivasi ini, yang akan menjadi bahan bakar untuk terus melangkah. Kekuatan ini akan membuatku tak terkalahkan. Dengan semangat membara dan restu dari Yuda serta keluarga, aku memulai langkah pertama. Aku menamai usahaku, Rania Kreasi Nusantara. Sebuah nama sederhana yang mencerminkan harapan dan kecintaanku pada kekayaan budaya Indonesia. Produk pertamaku adalah bros-bros kain perca, tas rajut kecil, dan dompet mungil yang kusulap dari sisa-sisa kain perca bermotif batik. Aku mulai menawarkan produk-produkku kepada tetangga dan ibu-ibu pengajian. Awalnya, responnya memang tidak terlalu besar. Banyak yang menatap skeptis, mungkin karena masih terbayang insiden di pernikahan Citra, atau mungkin juga karena produk kerajinan belum terlalu populer di desa. Namun, aku tidak patah semangat. Aku terus menjelaskan keunikan setiap produk, kualitas jahitan, dan bahwa semuanya dibuat dengan sepenuh hati. Pesanan pertama datang dari Bu Siti, yang kemudian diikuti oleh beberapa teman pengajiannya. Mereka menyukai desainku yang unik dan harga yang terjangkau. Dari mulut ke mulut, kabar tentang Rania Kreasi Nusantara mulai menyebar. Aku bekerja siang dan malam, memenuhi setiap pesanan dengan teliti, memastikan kualitasnya prima. Suatu hari, Bu Aminah datang mengunjungiku. Ia membawa seorang kenalannya, seorang pemilik toko oleh-oleh di kota kecamatan. "Rania, ini Bu Rahma. Beliau tertarik dengan kerajinanmu," kata Bu Aminah. Jantungku berdebar kencang. Ini adalah kesempatan besar. Aku menunjukkan semua sampel produkku kepada Bu Rahma. Bu Rahma meneliti setiap bros dan tas dengan seksama. Ia tampak terkesan. "Jahitanmu rapi sekali, Rania. Desainnya juga unik. Saya mau mencoba menjual beberapa produkmu di toko saya. Bagaimana kalau kamu pasok 50 bros dan 20 tas rajut setiap bulan?" tawarnya. Aku nyaris tak percaya. Ini jauh di luar ekspektasiku. Tentu saja aku menerimanya dengan senang hati. Ini adalah loncatan besar bagiku. Aku segera menghitung-hitung modal dan perkiraan waktu pengerjaan. Yuda yang melihatku begitu bersemangat, ikut senang. Ia bahkan menawarkan diri untuk membantuku mengantar barang ke toko Bu Rahma di kota setiap bulan. Untuk memenuhi pesanan Bu Rahma, aku harus bekerja lebih keras lagi. Aku sering begadang hingga dini hari. Tanganku pegal, mataku lelah, tapi semangatku tak pernah padam. Aku ingat kata-kata Citra yang menghinaku karena jahitan kampung. Kini, jahitan kampung ini mulai menghasilkan, bahkan mampu menembus pasar kota. Desa kami mulai merasakan geliat kecil dari usahaku. Beberapa ibu-ibu muda di sekitar rumah mulai penasaran dan ingin belajar menjahit dariku. Aku dengan senang hati berbagi ilmu. Bahkan, aku mulai mempekerjakan 2 orang tetangga, Ibu Wati dan Mbak Lia, untuk membantuku memotong kain dan merangkai manik-manik. Dengan begitu, aku juga bisa membantu mereka mendapatkan penghasilan tambahan. Perlahan, Rania Kreasi Nusantara bukan lagi sekadar usaha sampingan, tapi mulai menjadi sumber penghasilan yang menjanjikan. Aku mulai bisa menyisihkan uang untuk kebutuhan masa depan.
Rumah kami yang sederhana mulai terasa lebih nyaman. Aku membeli mesin jahit yang lebih modern, dan juga sebuah meja potong yang lebih besar. Tentu saja, kabar tentang kesuksesan kecilku ini mulai sampai ke telinga Citra dan keluarganya. Aku mendengar dari bisikan tetangga bahwa Citra terkejut mendengar kemajuanku. Dulu, ia selalu meremehkanku, kini ia pasti mulai penasaran. Aku hanya tersenyum dalam hati. Namun, di balik semua keberhasilan ini, aku tidak pernah lupa akan akar pahit dari dendamku. Dendam yang mengajarkanku untuk tidak pernah meremehkan diriku sendiri, dan untuk selalu berusaha memberikan yang terbaik. Setiap produk yang kubuat dengan cinta, bukan dengan kebencian. Itulah yang membedakan. Aku mulai berpikir untuk mengembangkan usaha lebih jauh. Mungkin membuka toko kecil di desa, atau bahkan mencoba merambah pasar online yang lebih luas. Langkah pertamaku memang kecil, tapi aku yakin, dengan izin Allah dan kegigihan, langkah-langkah selanjutnya akan membawaku lebih jauh. Aku akan terus maju, sampai mereka yang pernah meremehkanku melihat betapa mereka telah melakukan kesalahan besar. 6 bulan berlalu sejak langkah pertamaku. Rania Kreasi Nusantara tumbuh pesat, bagaikan benih yang disiram dan dirawat dengan penuh kasih. Dari 2 orang pembantu, kini aku memiliki 5 ibu-ibu tetangga yang bekerja bersamaku. Mereka bukan hanya karyawan, tapi juga teman seperjuangan yang setia. Kami bekerja di sebuah bangunan kecil di samping rumah, yang kini telah kurencanakan menjadi toko kecil sekaligus bengkel produksi. Produk kami semakin bervariasi. Bukan hanya bros dan tas rajut, tapi juga mukena sulam, sajadah travel, dan hiasan dinding kaligrafi dengan sentuhan modern. Aku juga mulai membuat aneka aksesoris hijab yang sedang tren, dengan desain yang selalu up to date. Kualitas menjadi prioritas utama, setiap detail jahitan diperhatikan, dan bahan baku dipilih dengan cermat. Toko oleh-oleh Bu Rahma di kota selalu kehabisan stok produk kami. Bahkan, Bu Rahma sering memintaku untuk menambah jumlah pasokan karena permintaan yang tinggi. Rania, produkmu laris manis. Saya sampai kewalahan melayani pembeli, katanya suatu kali, membuat hatiku bangga. Aku juga mulai melayani pesanan custom untuk acara-acara khusus, seperti souvenir pernikahan atau hadiah ulang tahun. Kabar tentang Rania Kreasi Nusantara tak hanya menyebar di desa kami dan kota kecamatan, tapi juga mulai terdengar di media sosial. Aku aktif mengunggah foto dan video proses pembuatan, testimoni pelanggan, dan inspirasi di balik setiap produk. Jumlah pengikutku di Instagram dan Facebook terus bertambah. Beberapa influencer lokal bahkan sempat mengulas produkku secara sukarela. Assalamualaikum, Kak Rania. Saya dari butik Modesty Fashion di kota, tertarik untuk berkolaborasi. Kami ingin produk aksesoris hijab kakak dijual di butik kami. Bagaimana? Sebuah pesan masuk di kotak DM-ku. Jantungku berdebar kencang. Modesty Fashion adalah butik muslimah terkenal di ibu kota provinsi. Ini adalah kesempatan emas. Aku segera berdiskusi dengan Yuda. Ia sangat mendukung. Kami akhirnya sepakat untuk menjalin kerjasama. Aku mengirimkan beberapa sampel terbaikku kepada mereka. Tak lama kemudian, mereka setuju untuk memesan dalam jumlah besar. Ini adalah pencapaian terbesar Rania Kreasi Nusantara sejauh ini. Tentu saja, berita ini tidak luput dari perhatian Citra dan Rian. Aku mendengar dari para tetangga bahwa Citra mulai sering bertanya-tanya tentang kemajuanku. Dulu, ia selalu meremehkanku, kini ia seolah ingin mencari tahu keberhasilanku. Aku hanya tersenyum dalam hati. Yang lebih menarik, kabarnya perusahaan Rian, suami Citra, yang dulu begitu jaya, kini sedang mengalami kesulitan keuangan. Beberapa proyek besar mereka gagal, dan banyak investor yang menarik diri. Aku mendengar desas-desus bahwa mereka sedang mencari pinjaman besar dari bank-bank, bahkan sampai berani menjaminkan aset-aset berharga mereka. Suatu sore, saat aku sedang memeriksa stok kain di toko, Citra datang.
Ia datang sendiri, tanpa ditemani siapapun. Pakaiannya tidak semewah dulu, riasannya pun tampak lebih tipis. Wajahnya terlihat pucat dan tegang. Ia mencoba bersikap ramah, senyumnya terasa aneh di bibirnya. "Rania, selamat ya atas usahanya. Kelihatannya maju sekali," katanya, suaranya terdengar canggung. Aku menatapnya lurus, tidak membalas senyumnya. "Alhamdulillah, Citra. Semua berkat izin Allah dan kerja keras." Aku menjaga nada bicaraku tetap datar. Dia terdiam sejenak, lalu mencoba mencari celah. "Aku dengar kamu bekerja sama dengan Modesty Fashion? Itu butik besar sekali, kan?" Aku hanya mengangguk. "Ya, begitulah." Citra tampak semakin tidak nyaman. Aku tahu apa yang ingin ia lakukan. "Rania, aku mau minta maaf atas kejadian di pernikahanku dulu. Aku tidak bermaksud menghinamu. Aku hanya terbawa emosi saat itu," katanya. Permintaan maaf yang terdengar tidak tulus. Matanya menghindari tatapanku. Aku tahu ini bukan penyesalan, tapi ada udang di balik batu. Aku hanya tersenyum tipis. "Sudah lama sekali, Citra. Aku sudah melupakannya." Sebuah kebohongan manis. Aku tidak akan pernah melupakan hari itu, tapi aku tidak perlu menunjukkannya. Aku ingin melihat sejauh mana ia akan pura-pura baik. Citra akhirnya mengutarakan niatnya. "Rania, sebenarnya perusahaan suamiku sedang ada masalah. Aku dengar kamu sudah punya banyak tabungan sekarang, bahkan bisa membeli toko ini. Bisakah aku pinjam uang padamu?" Suaranya pelan, nyaris tak terdengar. Aku terkejut mendengar permintaannya. Dari menghina, kini ia memohon. Aku menatapnya tajam. Dulu, ia menghinaku di depan semua orang, menganggapku tidak selevel, tidak pantas. Sekarang, ia datang memohon bantuan padaku. Dunia memang berputar. Ini adalah titik awal dari balas dendamku yang sebenarnya. Balas dendam yang paling manis. Aku tidak akan memberinya uang, tapi aku akan memberi pelajaran. Permintaan Citra bagai guntur di siang bolong. Aku tidak pernah membayangkan dia akan datang memohon bantuan dariku, apalagi soal uang. Setelah semua hinaan yang ia lontarkan, setelah semua rasa malu yang ia timbulkan, kini ia berani meminta belas kasihan? Sebuah senyum tipis terukir di bibirku, bukan senyum kemenangan, melainkan senyum miris atas ironi takdir. "Citra, maaf," kataku pelan, namun tegas. "Aku tidak bisa meminjamkan uang dalam jumlah besar seperti yang kamu butuhkan. Usahaku masih kecil, dan semua modal masih terus berputar." Matanya membelalak, terkejut mendengar penolakanku. Mungkin ia berpikir aku akan dengan mudah mengulurkan tangan. "Tapi Rania, bukankah usahamu sedang maju? Kamu sudah punya toko sendiri, kan?" tanyanya, suaranya sedikit meninggi. Aku hanya mengangkat bahu. "Toko ini masih dalam tahap pembangunan, dan sebagian besar dana digunakan untuk membeli bahan baku dan membayar karyawan. Aku tidak punya uang tunai sebanyak itu." Wajah Citra langsung berubah masam. Rasa malu dan marah bercampur aduk di wajahnya. Ia mencoba merayuku lagi, bahkan sampai merengek, mengatakan bahwa perusahaan suaminya bisa bangkrut jika tidak segera mendapatkan pinjaman. Aku tetap pada pendirianku. Aku tidak akan membiarkan ia menggunakan uangku, uang yang kudapatkan dengan susah payah, untuk menyelamatkan kehancuran yang ia timbulkan sendiri. "Maaf, Citra. Aku benar-benar tidak bisa membantu," kataku lagi, mengakhiri pembicaraan. Ia menatapku dengan tatapan dendam, lalu berbalik dan pergi dengan langkah tergesa-gesa. Aku tahu, ia pasti merasa sangat terhina. Tapi inilah yang kurasakan dulu, berkali-kali lipat lebih sakit. Ini adalah buah dari perbuatannya. Kabar tentang penolakan Rania terhadap permintaan Citra menyebar cepat di desa. Ada yang memuji ketegasanku,
Ada pula yang mencibir karena menganggapku tidak tahu diri setelah sukses. Namun, sebagian besar justru menganggap ini adalah pembalasan yang setimpal. Kondisi keuangan perusahaan Rian semakin memburuk. Beberapa aset mereka disita bank karena gagal membayar pinjaman. Citra dan Rian, yang terbiasa hidup mewah, kini harus merasakan kesulitan. Mereka bahkan menjual beberapa perhiasannya untuk menutupi kebutuhan sehari-hari. Aku mendengar kabar itu dari Bu Aminah, yang memiliki banyak kenalan di kota. Sementara itu, Rania Kreasi Nusantara semakin bersinar. Kolaborasi dengan Modesty Fashion sangat sukses. Produk-produkku terjual laris manis di butik-butik besar. Aku bahkan mulai menerima pesanan dari luar kota, berkat pemasaran online yang gencar. Bengkel produksiku diperluas, dan jumlah karyawanku bertambah menjadi 10 orang. Mereka semua adalah ibu-ibu dan remaja putri dari desa, yang dulunya kesulitan mencari pekerjaan. Aku sering mengadakan pelatihan gratis untuk para karyawan, mengajarkan mereka teknik menjahit dan merajut yang lebih modern. Aku ingin mereka juga merasakan manfaat dari kesuksesanku. Kami bekerja sebagai sebuah keluarga besar, saling membantu dan mendukung. Suasana di tempat kerja selalu ramai dengan tawa dan obrolan. Suatu hari, aku mendapat undangan untuk menghadiri acara pameran kerajinan tangan tingkat provinsi. Ini adalah kesempatan emas untuk memperkenalkan Rania Kreasi Nusantara ke pasar yang lebih luas. Aku dengan cermat memilih produk-produk terbaik untuk dipamerkan. Yuda ikut mendampingiku, wajahnya memancarkan kebanggaan yang luar biasa. Pada masa inilah hubungan kami semakin serius. Yuda melamarku dan kami berencana untuk segera menikah. Di pameran itu, stan Rania Kreasi Nusantara ramai dikunjungi. Banyak pembeli dan pebisnis yang tertarik dengan produkku. Bahkan, ada seorang pengusaha besar dari Jakarta yang menawarkan kerjasama untuk memasok produkku ke toko-toko retail miliknya di seluruh Indonesia. Jantungku berdebar kencang. Ini adalah impian yang tak pernah terbayangkan sebelumnya. Saat aku sedang bernegosiasi dengan pengusaha itu, mataku tak sengaja menangkap sosok yang kukenal. Citra. Ia sedang berjalan di antara kerumunan, memegang selebaran lowongan pekerjaan. Wajahnya terlihat lesu, pakaiannya sederhana, dan sorot matanya kosong. Ia tidak melihatku, sibuk mencari pekerjaan yang tak kunjung ia dapatkan. Aku terdiam sejenak. Dulu, ia menertawakanku, menganggapku remeh. Kini, ia sedang berjuang untuk mencari nafkah, sementara aku sedang bernegosiasi untuk mengembangkan usahaku ke tingkat nasional. Ini adalah konfrontasi tak langsung yang paling menyakitkan baginya. Ia melihatku di puncak, sementara ia terpuruk. Aku tidak merasa bahagia atas penderitaannya, tidak sama sekali. Tapi aku merasa puas. Puas karena aku berhasil membuktikan bahwa aku tidak akan hancur oleh hinaannya. Puas karena aku bisa bangkit dan sukses, tanpa perlu menjatuhkan siapapun. Ini adalah balasan terbaik, sebuah pelajaran pahit yang harus ia telan. Kontrak kerjasama dengan pengusaha dari Jakarta itu resmi ditandatangani. Rania Kreasi Nusantara akan menjadi pemasok utama produk kerajinan tangan untuk jaringan toko retail nasional. Ini adalah sebuah lompatan raksasa, mengubah status usahaku dari skala rumahan menjadi skala nasional. Aku tidak bisa berhenti bersyukur atas rezeki yang tak disangka-sangka ini. Kebutuhan produksi meningkat drastis. Aku memutuskan untuk membangun pabrik kecil di lahan kosong di belakang rumah. Dengan bantuan Yuda dan beberapa pekerja dari desa, bangunan itu berdiri kokoh dalam beberapa bulan. Jumlah karyawanku bertambah menjadi 30 orang. Semuanya berasal dari desa kami, terutama ibu-ibu rumah tangga dan pemuda-pemudi yang selama ini kesulitan mencari pekerjaan. Aku juga mendirikan program pelatihan keterampilan gratis bagi masyarakat desa. Siapapun yang tertarik belajar menjahit, merajut, atau membuat kerajinan, bisa bergabung. Tujuanku bukan hanya memperluas usaha, tapi juga memberdayakan masyarakat desa,
agar mereka punya kesempatan yang sama untuk maju. Desa kami mulai hidup kembali, lapangan kerja terbuka, dan perekonomian berputar lebih kencang. Pada titik ini, aku dan Yuda akhirnya menikah. Pernikahan kami sederhana namun penuh kebahagiaan. Jauh dari kemegahan yang pernah kulihat di pernikahan Citra, namun lebih kaya akan cinta dan ketulusan. Yuda adalah suami terbaik yang pernah kumiliki, selalu mendukung setiap langkahku. Aku kini adalah istri yang berhijab, sesuai dengan gambaran awal. Di sisi lain, kondisi keluarga Citra dan Rian semakin terpuruk. Perusahaan Rian benar-benar bangkrut. Rumah mewah mereka di kota disita bank, dan mereka terpaksa pindah ke desa, menempati rumah tua peninggalan kakeknya yang sederhana. Citra, yang dulu selalu sombong dan angkuh, kini harus menghadapi kenyataan pahit. Suatu hari, aku mendengar kabar bahwa keluarga Citra ingin menjual tanah sawah warisan mereka. Tanah itu adalah satu-satunya aset berharga yang tersisa bagi mereka. Kebetulan, aku memang sedang mencari lahan untuk memperluas area pertanian organik yang ingin kubangun di samping pabrik. Lahan sawah milik keluarga Citra sangat strategis. Letaknya tidak jauh dari pabrikku. Aku memutuskan untuk mengajukan penawaran. Bukan karena ingin menjatuhkan mereka lebih dalam, tapi karena aku memang membutuhkan lahan itu untuk pengembangan usahaku. Aku meminta Yuda untuk mengurus proses negosiasi, agar tidak ada kesan bahwa aku sengaja ingin menekan mereka. Keluarga Citra terkejut mengetahui bahwa pembeli tanah mereka adalah Rania, mantan gadis kampung yang pernah mereka hina. Ayah Citra yang dulunya gagah, kini terlihat sangat tua dan lesu. Ia datang menemuiku dengan wajah penuh penyesalan. "Rania, kami tidak menyangka kamu akan membeli tanah kami," katanya lirih. Aku menatapnya dengan tenang. "Bapak, saya memang membutuhkan lahan itu untuk mengembangkan usaha. Kalau Bapak bersedia menjual, saya akan membeli dengan harga yang adil." Aku tidak ingin menipu mereka, meskipun mereka pernah berbuat jahat padaku. Aku akan tetap menjunjung tinggi integritas. "Rania, saya minta maaf atas perbuatan putri saya dulu. Saya tahu kamu pasti sakit hati. Kami sangat menyesal," ucap ayah Citra, matanya berkaca-kaca. Citra yang duduk di sampingnya hanya menunduk, tidak berani menatapku. Ia terlihat jauh lebih kurus dan kusam dari sebelumnya. Inilah momentum balas dendam yang sesungguhnya. Bukan dengan merendahkan mereka, tapi dengan menunjukkan betapa aku telah berkembang jauh melampaui mereka. Mereka terpaksa menjual aset terakhir mereka kepadaku, orang yang dulu mereka anggap tidak selevel. Ini adalah pukulan telak bagi harga diri mereka. Aku menerima tanah sawah itu dengan harga yang wajar, tidak kurang, tidak lebih. Setelah transaksi selesai, aku menyerahkan sejumlah uang muka dan sisanya akan dicicil sesuai kesepakatan. Aku bahkan memberikan sedikit lebih, sebagai tanda kemanusiaan, bukan untuk menghina mereka lebih jauh. Aku ingin mereka tahu bahwa meskipun aku membalas, aku tidak akan menjadi sejahat mereka. Beberapa hari kemudian, pembangunan pertanian organik di lahan baru itu dimulai. Papan nama besar bertuliskan, Rania Agro Lestari, terpampang jelas, tepat di depan rumah Citra. Setiap pagi, ia harus melihat kemajuan usahaku yang terus berkembang, di atas lahan yang dulunya milik keluarganya. Ini adalah pengingat harian akan kehancuran mereka dan keberhasilanku. Aku tidak lagi memikirkan dendam secara personal. Dendam itu sudah berubah menjadi energi positif yang mendorongku untuk terus maju dan memberi manfaat bagi banyak orang. Melihat wajah Citra yang penuh penyesalan, melihat keluarganya yang terpuruk, adalah bukti nyata bahwa karma itu ada. Mereka menyesal, bukan karena aku membalas dendam secara langsung, tapi karena mereka melihat betapa jauhnya aku melampaui mereka. Pabrik Rania Kreasi Nusantara kini menjadi kebanggaan desa. Gedungnya megah, pekerjanya ratusan. Tidak hanya memproduksi kerajinan tangan, aku juga mengembangkan usaha pertanian organik berskala besar, Rania Agro Lestari,
di lahan yang dulunya milik keluarga Citra. Produk-produkku, mulai dari beras organik, sayuran segar, hingga buah-buahan, dipasarkan ke supermarket-supermarket besar di seluruh provinsi. Namaku, Rania, kini dikenal sebagai pengusaha sukses yang dermawan dan peduli terhadap masyarakat. Aku sering diundang untuk mengisi seminar kewirausahaan, berbagi kisah inspiratif tentang perjalananku dari seorang gadis sederhana yang dihina, hingga menjadi pengusaha nasional. Aku juga mendirikan sebuah yayasan sosial untuk membantu pendidikan anak-anak kurang mampu di desa. Bu Ratna, ibu mertuaku, kini sepenuhnya berubah. Ia tak henti-hentinya memujiku di mana-mana. Setiap ada kerabat yang datang, ia pasti menceritakan betapa bangganya ia memiliki menantu sepertiku. Ia bahkan sering membantuku mengawasi operasional pabrik, seolah ingin menebus kesalahannya di masa lalu. Aku tidak lagi menyimpan dendam padanya, ikatan keluarga itu terlalu berharga. Dan Citra, ia hidup dalam bayang-bayang penyesalan. Keluarga Rian dan Citra kini hidup sangat sederhana. Ayah Rian mencoba membuka warung kopi kecil, namun tidak terlalu sukses. Citra sendiri akhirnya mendapatkan pekerjaan sebagai asisten rumah tangga di rumah seorang juragan di desa sebelah. Ia harus melewati pabrikku setiap hari saat berangkat dan pulang kerja. Aku sering melihatnya, kadang ia menunduk, kadang ia mencuri pandang dengan wajah yang penuh kesedihan dan penyesalan. Aku tahu ia menyesal. Setiap tatapan mata yang penuh rasa bersalah itu adalah bentuk kemenangan bagiku. Kemenangan tanpa harus menjatuhkan, kemenangan tanpa harus melukai. Suatu sore, aku sedang berjalan-jalan di sekitar pabrik, menyapa para karyawan. Tiba-tiba, Citra muncul di hadapanku. Ia baru pulang kerja, masih mengenakan seragam kerjanya. Wajahnya terlihat lelah dan kusam. Ia menundukkan kepala, tidak berani menatapku. Rania, suaranya bergetar. Aku benar-benar minta maaf. Aku sangat menyesal atas semua yang sudah kulakukan padamu. Aku tidak tahu bahwa hidup bisa sekejam ini. Air matanya menetes, membasahi pipinya. Untuk pertama kalinya, aku melihat ketulusan di matanya. Aku menatapnya. Rasa sakit itu masih ada, tapi tidak lagi menguasai. Aku sudah memaafkannya, bukan untuk dia, tapi untuk diriku sendiri. Citra, semua orang pernah berbuat salah. Yang penting, kita belajar dari kesalahan itu. Suaraku lembut, tanpa nada menghakimi. Ia mengangkat kepalanya, matanya dipenuhi harap. Aku tidak tahu harus bagaimana lagi. Rania, hidupku hancur. Aku tahu ia sedang dalam titik terendah. Meskipun aku tidak ingin memberinya uang, aku bisa memberinya kesempatan. Citra, apakah kamu ingin belajar menjahit? Atau mungkin tertarik dengan pertanian organik? Tanyaku. Matanya membelalak. Maksudmu, aku bisa bekerja di sini? Aku mengangguk. Tentu saja. Semua orang punya kesempatan kedua. Asalkan kamu mau belajar dan bekerja keras. Citra langsung menangis, kali ini tangisan haru. Terima kasih, Rania. Terima kasih banyak. Ia memelukku erat, pelukan yang dulu tak pernah kubayangkan akan terjadi. Ini adalah kemenangan sejati bagiku. Memaafkan, memberi kesempatan, dan mengubah musuh menjadi rekan. Ia mulai bekerja di pabrikku, di bagian pengepakan. Awalnya ia masih canggung, tapi ia bekerja dengan tekun. Ia tidak lagi sombong, ia belajar berbaur dengan karyawan lain, dan ia menunjukkan perubahan sikap yang signifikan. Ia belajar dari kesalahannya, dan itu adalah hal yang paling penting. Keluarga Citra dan Rian juga perlahan mulai bangkit. Dengan bantuan Citra yang kini berpenghasilan, mereka mulai bisa menata hidup kembali. Aku tidak lagi melihat mereka sebagai pihak yang harus kubalas, melainkan sebagai bagian dari masa lalu yang mengajariku banyak hal. Hidupku kini penuh berkah.
Aku memiliki Yuda yang setia mendampingi, keluarga yang menyayangiku, dan usaha yang terus berkembang. Setiap hari, aku melihat wajah-wajah bahagia para karyawanku, melihat anak-anak desa yang bisa bersekolah karena bantuan yayasanku. Ini adalah kemenangan yang lebih besar dari sekadar membalas dendam. Aku membuktikan bahwa seorang Rania, gadis desa berhijab yang pernah mereka hina, bisa berdiri tegak, bahkan lebih tinggi dari mereka. Aku membuktikan bahwa hinaan itu tidak menghancurkanku, justru menjadikanku lebih kuat. Ini adalah balas dendam terbaik. Hidup bahagia, sukses, dan bermanfaat bagi orang lain. Tahun-tahun berlalu, dan Rania Kreasi Nusantara serta Rania Agro Lestari semakin melebarkan sayapnya. Pabrikku kini menjadi salah satu pusat ekonomi terbesar di desa, bahkan mampu menyerap tenaga kerja dari desa-desa tetangga. Produk-produkku sudah dikenal di seluruh Indonesia, bahkan beberapa kali diekspor ke luar negeri. Aku sering diundang ke Istana Negara untuk menerima penghargaan dari pemerintah atas kontribusiku dalam mengembangkan ekonomi kreatif dan memberdayakan masyarakat desa. Aku kini bukan lagi gadis kampung yang dihina di pernikahannya. Aku adalah Rania, seorang pengusaha sukses, filantropis, dan inspirator bagi banyak wanita di Indonesia. Namun, di balik semua gelar itu, aku tetap Rania yang sederhana, yang selalu mengenakan hijab dengan bangga, dan tidak pernah lupa akan asal-usulku. Hubunganku dengan Yuda semakin kuat. Ia adalah pilar utamaku, suami yang setia, dan teman hidup yang selalu mendukungku dalam suka maupun duka. Kami dikaruniai 2 orang anak, sepasang putra dan putri yang cerdas dan saleh. Rumah kami kini bukan lagi rumah sederhana, melainkan sebuah rumah yang nyaman dan hangat, penuh dengan tawa dan kebahagiaan. Dan Citra? Ia kini menjadi salah satu karyawan paling setia di pabrikku. Ia menjabat sebagai kepala bagian pengemasan, bertanggung jawab atas kualitas produk sebelum dikirim. Ia bekerja dengan sangat profesional, dan sikapnya sangat rendah hati. Kami tidak lagi membicarakan masa lalu, tapi fokus pada masa depan. Aku sering melihatnya tersenyum, berinteraksi dengan karyawan lain, dan terkadang ia bercerita tentang perbaikan hidup keluarganya. Ia sudah menemukan jalannya sendiri, dan aku ikut bahagia melihatnya. Balas dendamku padanya bukanlah kehancuran, melainkan sebuah kesempatan untuk berubah, sebuah kesempatan untuk memperbaiki diri. Itu adalah makna kemenangan yang sesungguhnya. Suatu sore, aku duduk di teras rumahku, memandangi hamparan sawah hijau yang membentang luas. Sawah yang dulunya milik keluarga Citra, kini subur di bawah pengelolaan Rania Agro Lestari. Di kejauhan, tampak bangunan pabrikku yang menjulang, di sanalah ratusan orang menggantungkan hidupnya. Aku teringat kembali pada hari pernikahan Citra yang penuh dengan hinaan. Luka itu memang tidak pernah sepenuhnya hilang, tapi kini ia telah berubah menjadi bekas luka yang indah. Bekas luka yang mengingatkanku betapa kuatnya aku, betapa tangguhnya aku, dan betapa besarnya kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu menuntunku. Dendam itu telah menjadi motivasi. Motivasi untuk menjadi lebih baik, untuk membuktikan bahwa penilaian orang lain tidak mendefinisikan siapa diriku. Aku tidak membalas dengan kebencian, tidak dengan menjatuhkan mereka, tapi dengan bangkit, berprestasi, dan menebarkan manfaat. Aku menunjukkan pada mereka bahwa seorang wanita berhijab dari desa, dengan hati yang gigih, mampu meraih impian terbesar sekalipun. Kini, setiap kali aku melihat cermin, aku melihat seorang wanita yang utuh. Wanita yang pernah terluka, tapi berhasil menyembuhkan diri. Wanita yang pernah dihina, tapi berhasil membuktikan diri. Wanita yang pernah diremehkan, tapi berhasil meraih kemenangan sejati. Kemenangan yang bukan hanya untuk diriku sendiri, tapi juga untuk desa, untuk keluarga, dan untuk semua wanita yang pernah merasa tidak berharga. Aku merasa damai. Damai dengan masa lalu, damai dengan diriku sendiri, dan damai dengan takdir.
Aku telah membuktikan bahwa balas dendam terbaik adalah hidup dengan baik, sukses, dan bermanfaat bagi orang lain. Mereka yang menghinaku menyesal seumur hidup, bukan karena aku menghancurkan mereka, tapi karena mereka melewatkan kesempatan untuk melihat potensi yang ada dalam diriku. Dan itu, bagiku, sudah lebih dari cukup.